dan selamat pagi kepada semua jemaat. Selamat datang ke ibadah secara online SIB Bandaraya Kota Kinabalu. Kita sangat bersyukur karena kita masih dapat beribadah bersama-sama walaupun di rumah masing-masing. Diharap semuanya dalam keadaan baik dan senantiasa beringat untuk patuhi SOP dan juga arahan daripada Kerajaan Malaysia. Sebelum kita memulakan ibadah kita pada pagi ini, mari kita bersama-sama di dalam doa syafaat. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Pada pagi hari ini mari kita mengambil masa untuk bersatu di dalam doa kita sebelum kita lanjutkan ibadah kita dengan acara-acara selanjutnya. Kita berdoa, yang pertama kita doakan khususnya untuk penularan COVID-19 yang di mana kita saat ini sangat merisaukan keadaan yang perkembangan COVID-19 ini di negeri Sabah khususnya. Mari kita berdoa supaya Tuhan akan turut campur tangan untuk pemulihan. Dan juga kita doakan untuk mereka yang dalam keadaan rawatan, di dalam rawatan saat ini supaya mereka juga dapat dipulihkan, disembuhkan. Dan juga kita doakan untuk keluarga-keluarga daripada para pesakit ini juga supaya dilindungi, tidak akan risau dan bahkan mereka juga tidak akan menular COVID ini, virus ini kepada orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Dan juga mari kita doakan juga untuk seluruh rakyat di negeri Sabah khususnya dan juga amnya di seluruh Malaysia supaya tetap patuh kepada SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Dan selanjutnya di dalam bahagian ini juga mari kita doakan untuk semua petugas-petugas yang memainkan peranan yang sangat penting untuk membantu para pesakit, membantu seluruh rakyat ini untuk menghentikan ataupun supaya penularan ini tidak akan dapat berterusan. Semua mereka yang petugas-petugas yang baik di KKM ataupun di ATM dan semualah yang secara langsung dan tidak langsung yang terlibat untuk menangani penularan COVID-19 ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua kita mau berdoa untuk kerajaan negara kita Malaysia. Kita doakan untuk para pemimpin-pemimpin negara ini supaya mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan kepada mereka. Kita doakan untuk kestabilan politik dan ekonomi di dalam negara kita. Dan khusus kita doakan untuk negeri kita Sabah. Baru beberapa hari kerajaan yang baru memegang pemerintahan di dalam negeri kita. Kita doakan supaya mereka diberikan hikmat di dalam melaksanakan tanggung jawab yang telah dipercayakan yang akan mereka laksanakan di depan ini. Mari kita doakan untuk mereka. Dan juga mari kita doakan yang ketiga, kita doakan untuk kelangsungan ibadah kita yang pada hari ini akan kita mulakan lagi dengan ibadah online. Kita doakan supaya ibadah ini juga dapat berlangsung atau dengan baik, lancar, baik itu dari line yang digunakan untuk semua jemaat yang menggunakan line ini supaya semua dalam keadaan yang baiklah. Dan juga kita doakan untuk semua petugas-petugas yang mengambil bahagian di dalam ibadah online ini juga supaya diberikan hikmat. Dan seterusnya kita doakan untuk jemaat-jemaat kita. Kita doakan supaya Tuhan juga akan mempersiapkan hati kita semua untuk menyembah, memuji Tuhan di rumah masing-masing dalam bentuk ibadah keluarga ini. Dan juga kita doakan jemaat-jemaat yang dalam keadaan yang sakit. Ada beberapa jemaat kita yang dalam keadaan sakit pada saat ini, demam, selisma dan sebagainya.
Mari kita doakan mereka supaya Tuhan yang akan menjamah dan menyembuhkan mereka daripada sakit penyakit yang mereka alami pada saat ini. Dan juga kita doakan untuk jemaat-jemaat yang dalam keadaan berduka cita supaya mereka dihiburkan, diberikan damai sejahtera di dalam hati mereka. Dan juga kita doakan jemaat-jemaat yang dalam keadaan yang tertekan karena masalah ataupun karena keadaan yang ada pada saat ini supaya mereka juga diberikan kekuatan dan penghiburan. Dan kita doakan jemaat yang di dalam kekurangan juga supaya Tuhan akan terus memberkati. Dan kita doakan ekonomi dan pekerjaan jemaat-jemaat supaya terus diberkati oleh Tuhan. Mari kita semua berdoa, kita berdoa masing-masing di tempat kita, dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat pagi hari ini kami datang kepadamu menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan, kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berubah di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur sehingga pada saat ini pun kami percaya dan yakin pemeliharaan Tuhan itu yang memungkinkan kami boleh menikmati kasih dan anugerah-Mu dan pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami. Bapa, pada pagi hari ini kami mau menyatukan hati kami seluruh jemaat Tuhan dimanapun yang sedang beribadah di tempat, di dalam keluarga mereka masing-masing, di tempat pekerjaan, dan bahkan dimanapun jemaat Tuhan yang mengambil masa untuk duduk beribadah secara online ini. Kami doakan, kami mau menyatukan hati kami, khususnya mendoakan penularan COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan akan turut campur tangan. Kami percaya dan yakin bahwa Tuhan mampu untuk mengubahkan situasi dan keadaan yang ada pada hari ini, dan Engkau akan mampu untuk memulihkan situasi yang ada pada saat ini, yang walaupun secara manusia kami yang amat-amat merisaukan peningkatan COVID ini ya Tuhan. Kami doakan supaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa darah-Mu Engkau jamah, Engkau akan hancurkan segala kuman-kuman ataupun virus-virus COVID ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami doakan supaya penularan ini akan segera dihentikan, segera akan berakhir, sehingga kami boleh melanjutkan aktiviti dan kehidupan kami secara baik di depan ini ya Tuhan. Dan kami doakan untuk mereka yang sudah mengalami ataupun mereka yang sedang dirawat oleh karena virus COVID ini ya Tuhan, kami doakan supaya Engkau akan tolong berkati mereka agar di dalam sepanjang mereka melewati perawatan, berikan mereka kekuatan, bahkan berikan mereka penghiburan, damai sejahtera yang daripada Allah, dan Tuhan akan pulihkan. Kami doakan supaya Tuhan akan tolong juga keluarga mereka yang ada di luar sana. Mungkin juga ada mereka juga ada kemungkinan ada positif dalam dengan COVID ini, tapi kami doakan supaya Tuhan akan tolong mereka agar mereka juga dapat menjaga diri mereka, menjaga orang-orang di sekeliling mereka, sehingga tidak akan menular daripada virus ini ya Tuhan, sehingga kami akan senantiasa ataupun kami akan senantiasa hidup di dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan kami doakan untuk mereka yang juga seluruh rakyat di dalam negara kami, di dalam negeri kami ini, supaya tetap menjadi rakyat yang patuh kepada SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan, sehingga kami boleh saling menjaga, saling menolong di antara satu dengan yang lain, supaya kami tidak akan menjadi punca daripada penularan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami, tetapi kami akan menjaga diri kami dan bahkan menjaga orang-orang yang ada di sekeliling kami, dan sehingga kami boleh menyekat ataupun mengawal penularan ini di masa-masa depan. Dan kami terus doakan untuk mereka yang diberikan tanggung jawab untuk bertugas menangani penularan ini ya Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu, bagi pihak KKM, mereka yang bertugas, dan kami juga doakan semua pihak-pihak yang secara langsung dan tidak langsung terlibat untuk menangani penularan ini, supaya Tuhan akan memberikan mereka hikmat
Bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu sehingga mereka dapat menjalankan tugas mereka Tuhan di dalam pimpinan dan kekuatan yang daripada Allah sendiri. Engkau lindungi mereka Tuhan, dan kami doakan supaya mereka juga khususnya untuk orang-orang Kristen yang ada di sana, supaya mereka dapat menjadi berkat, menjadi saksi kepada mereka yang sedang mereka tolong ataupun yang sedang mereka rawat. Bapa, pada saat ini juga kami mau mengambil masa ini menyatukan hati kami, mendoakan kerajaan negara kami Malaysia. Kami doakan supaya Tuhan akan tolong mereka agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan kepada mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Berikan mereka hati yang takut akan Tuhan, dan biar mereka juga tahu bahwa mereka itu adalah wakil Allah yang telah Tuhan pilih, dan biar mereka dapat melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki untuk negeri kami, untuk negara kami ini ya Bapa. Kami doakan supaya juga Tuhan akan tolong berkati negeri kami Sabah. Baru beberapa hari yang lalu pembentukan kerajaan yang baru untuk negeri ini. Kami doakan supaya Tuhan akan tolong berkati mereka, supaya mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan agar tugas mereka laksanakan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Dan kami doakan juga untuk keadaan ekonomi dan keadaan politik dan sosial di dalam negara kami. Tuhan akan turut campur tangan biar semuanya dapat berlaku ataupun biar semuanya akan dipulihkan di dalam kekuatan kuasa yang daripada Allah sendiri. Dan kami terus doakan juga, kami mau bersatu hati untuk mendoakan ibadah kami yang akan berlangsung pada hari ini, pada saat ini secara online. Kami mohon campur tangan Tuhan supaya ibadah ini berjalan dengan baik, dengan lancar, dan semua orang yang terlibat untuk mengikuti ibadah online ini dapat duduk dengan tenang, dapat menikmati berkat dan hadirat-Mu. Bahkan kami doakan untuk tenaga elektrik, bahkan kami doakan juga untuk lain-lain yang digunakan juga supaya semuanya dalam keadaan yang baik, sehingga tidak ada satupun yang di antara jemaat Tuhan yang terlewati daripada menikmati berkat-Mu, tetapi semua orang akan terjangkau dengan berkat-berkat yang telah Tuhan persiapkan, sediakan melalui ibadah ini. Kami terus doakan untuk mereka yang terlibat di dalam bertugas untuk ibadah pada hari ini. Tuhan akan memberkati agar memberikan hikmat untuk mereka, memberikan kebijaksanaan, bahkan biar kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui seluruh pelayanan yang akan dilakukan di dalam online ini ya Tuhan. Kami turut mendoakan jemaat-jemaat kami yang dalam keadaan yang sakit pada saat ini, baik yang ada di rumah mereka sendiri, baik yang ada di rumah sakit. Tuhan, mari Engkau lawati mereka jemaah, sembuhkan mereka, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan biar mereka boleh memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, menyaksikan akan segala kebaikan dan kesetiaan Tuhan yang Engkau nyatakan untuk mereka. Dan kami doakan jemaat Tuhan yang berduka cita, Tuhan hiburkan mereka, damai sejahtera yang daripada Allah Tuhan berikan di dalam hati mereka. Dan kami juga doakan jemaat Tuhan yang di dalam keadaan yang tertekan, Tuhan juga Engkau angkatkan segala beban yang menekan mereka, dan biar Engkau akan memberikan kelegaan untuk mereka, dan mereka diberikan kekuatan dan damai dan penghiburan yang daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami, semua kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan, biar Engkau yang akan bertindak dan menjawab kami dan melakukan perkara besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada yang memimpin kita dalam doa syafaat. Sebelum kita meneruskan ibadah kita pada pagi ini, saya ajak jemaat semua untuk bersama-sama membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Shalom semua, selamat hari Minggu. Sekali lagi kita dapat bertemu di dalam ibadah online ini, dan saya percaya ini bukan suatu kebetulan, melainkan kehendak dari Tuhan sendiri. Mari pada saat ini kita persiapkan diri kita datang kepada Tuhan, bawa ucapan syukur kita atas kasih setia yang tidak pernah henti dalam hidup kita. Bersyukur karena anugerah-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku.
ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kasih setia-Mu di dalam hidupku. Bersyukur Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa, walau apapun keadaan yang kami alami Tuhan. Haleluya. Kami serahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Bagi setiap kita yang mau terus bersyukur kepada Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Pujilah Tuhan kita. Saya percaya sukacita surga memenuhi kita pada saat ini. Amin. Amin. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh
Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, pada semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhi. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, segala kemuliaan, segala hormat bagi Tuhan kita, amin. Haleluya Yesus, kami datang kepadamu Tuhan, membawa doa kami Bapa. Satukan kami Tuhan dalam kasih Yesus. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu
kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadilah kami satu, jadilah kami sehati sesuci. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Satukanlah kami Bapa di dalam kasih-Mu Yesus. Belah Tuhan, walau apapun yang kami lakukan, dunia dapat melihat Engkau di dalam kami. Oh haleluya. Kami serahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan. Setiap kita yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas anugerah yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang tidak henti-henti Engkau berikan kepada kami. Tuhan, sebentar kami mau memberi persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi dan tidak sempat memberi. Kiranya persembahan ini juga menjadi alat untuk memperluaskan kerajaan-Mu di bumi ini. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi kepada jemaat SIB Bandaraya di mana saja kamu berada. Puji Tuhan karena hari ini kita dapat belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Saya ada dua teks yang saya mau kongsikan kepada kita, tetapi saya hanya membaca dari Galatia pasal 1 ayat 1 sampai 10. Nanti kita akan baca di masing-masing akan membaca di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Dan saya akan membacakan di dalam Galatia pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku kepada jemaat-jemaat di Galatia. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus.
Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang ku katakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu satu Injil yang berbeza dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi, bagaimana sekarang? Adakah ku cari sukacita manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Mari kita berdoa sekali. Kudus, kuduslah Engkau ya Tuhan, Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang Maha Kasih yang telah menyatakan diri kepada kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpuji termulialah Engkau ya Tuhan, dikuduskanlah namamu. Biarlah kehendak-Mu jadi di bumi sama seperti di sorga. Ya Tuhan, kami bersyukur karena hari ini kami dapat belajar sebagian daripada firman-Mu. Kami sadar ya Tuhan bahwa firman-Mu ini kudus adanya. Hati dan pikiran kami ini sangat terbatas dan kami tidak dapat menyelami kebenaran firman-Mu. Tapi kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami supaya kami dapat memahami kebenaran-Mu. Jauhkan kami dari segala gangguan-gangguan dari kesibukan-kesibukan kami seharian. Beri kami tumpuan hanya terhadap firman-Mu. Buat hamba yang menyampaikan firman-Mu ini ya Tuhan, hamba sadar bahwa hamba tidak lebih daripada anak-anak-Mu yang mendengar. Sembunyikanlah hamba di belakang salib-Mu ya Tuhan, biar Engkau saja yang kelihatan. Dan berbicaralah kepada kami, kami siap mendengarnya di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, tema kita pada pagi ini adalah jangan sesat. Dari tema ini kita terdapat dua indikasi, yaitu jangan menyesatkan orang dan jangan disesatkan oleh orang lain. Ini sesuai dengan firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat 16 yang berkata, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Jadi saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, apakah ajaran sesat itu? Menurut kamus bahasa, ajaran sesat adalah suatu ajaran yang tidak menurut ajaran yang benar, atau suatu ajaran yang benar-benar salah, atau ajaran yang benar-benar keliru. Atau dengan kata lain, ajaran sesat itu sama dengan ajaran palsu. Ajaran palsu adalah suatu ajaran yang tidak tulen, yang tidak sah, ataupun tiruan, atau dengan kata lain suatu ajaran yang sumbang, yang tidak lurus sesuai dengan landasan firman Tuhan. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, sesuatu yang dikatakan palsu itu adalah sesuatu yang mirip dengan yang asli. Misalnya, uang palsu itu dikatakan uang palsu karena kalau kita melihat dari segi size, warna, ciri-ciri keselamatan dengan uang yang benar sama.
Dan kalau kita melihatnya dengan mata kasar, kita tidak dapat membezakan mana yang benar, mana yang palsu. Jadi untuk membezakan mana yang palsu, mana yang benar, memerlukan kemahiran. Memerlukan kemahiran. Orang yang mahir adalah apabila dia melihat pada size, pada warna, pada ciri-ciri keselamatan itu, bukan hanya dia melihat, dia akan menyentuhnya. Dan apabila dia menyentuhnya, dia akan merasa. Dan apabila dia merasa, dia akan mengetahui bahwa apakah uang itu palsu atau tidak. Sama halnya dengan ajaran. Kalau ajaran itu palsu, kalau kita mendengar secara sepintas lalu, kita tidak akan kita tidak dapat memastikan bahwa ajaran itu sesat atau benar, karena kedengarannya sama. Karena apa? Karena ajaran sesat itu juga, pengajar-pengajar sesat itu mengambil ajaran mereka dari Alkitab, tetapi menafsirkannya sesuai dengan pengetahuan mereka sendiri. Jadi saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, uang palsu dikatakan uang palsu walaupun dia mirip dengan uang yang benar, tetapi yang membezakannya adalah uang yang benar itu dikeluarkan oleh bank negara, sedangkan uang palsu itu dikeluarkan oleh kilang-kilang yang lain. Jadi saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, apakah yang menjadi pengukur kita untuk menentukan suatu ajaran itu benar atau salah? Tidak ada lain. Para bapak-bapak gereja mengatakan back to the Bible. Di dalam istilah back to the Bible, ada dua prinsip yang harus ada di dalam back to the Bible, yaitu pertama, sola scriptura, yaitu hanya Alkitab. Hanya Alkitab saja yang menjadi dasar iman Kristen. Tidak ada lain, hanya Alkitab. Dan prinsip itu tidak cukup. Ada satu prinsip lagi, yaitu tota scriptura. Tota scriptura adalah totally Alkitab. Totally Alkitab artinya kita melihat keseluruhan isi Alkitab. Karena keseluruhan isi Alkitab itu tidak pernah bertentangan di antara satu dengan ayat yang lain. Jadi, dengan demikian, kita tidak boleh membangun suatu ajaran atau kita tidak boleh membangun satu doktrin atau kita tidak boleh membangun satu teologi hanya berdasarkan satu ayat saja atau hanya bersandarkan satu kitab saja. Karena Alkitab ada 66 kitab. Jadi di antara kitab-kitab itu tidak ada ayat-ayatnya yang bertentangan di antara satu dengan yang lain. Itu sebabnya kita harus berpegang kepada prinsip back to the Bible dengan prinsip yang pertama, yaitu sola scriptura, hanya Alkitab yang menjadi dasar iman Kristen, dan tota scriptura, yaitu kita membangun ajaran berdasarkan keseluruhan isi Alkitab, karena Alkitab tidak pernah bertentangan dengan dirinya sendiri. Jadi saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, karena Alkitab adalah satu-satunya menjadi pedoman hidup, hanya Alkitab saja satu-satunya menjadi
ukuran kita untuk menentukan ajaran itu benar atau tidak. Dan di sini saya akan mengungsikan sedikit keunikan Alkitab. Karena tidak ada kitab agama apapun di dunia ini seperti kitab Kristen yang dibedah sedemikian rupa oleh pengkritik teks Alkitab. Pengkritik teks Alkitab, mereka berusaha mau mencari kesalahan yang terdapat di dalam Alkitab. Tapi puji syukur, hingga saat ini mereka tidak menemukan satu kesalahan pun di dalam Alkitab. Jadi saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai pengetahuan kita, teks asli Alkitab sudah tidak ada lagi. Tetapi yang ada pada kita adalah salinan-salinan Alkitab. Salinan-salinan Alkitab maksudnya begini. Alkitab yang ditulis, ya kitab asli yang ditulis, misalnya Injil Matius yang ditulis oleh Matius, sudah tidak ada lagi. Dan Injil Matius itu diberi kepada jemaat, misalnya kepada jemaat di SIB Bandaraya. Setelah Injil itu sampai di jemaat SIB Bandaraya, Injil itu disalin sampai habis, disalin sedetil-detilnya sampai habis. Kemudian yang asli itu dikirim kepada jemaat yang lain. Apabila Injil itu sampai kepada jemaat yang lain dan mereka membacanya dan mereka menyalinnya dan menjalinnya sedetil-detilnya, dan setelah itu mereka beri lagi kepada jemaat yang lain, dan begitulah selanjutnya. Jadi kitab yang asli itu tidak ada. Karena apa? Ada dua kemungkinan. Pertama, oleh karena waktu yang berlangsung, karena kitab itu dibuat dari benda yang mudah reput, maka kemungkinan dia musnah begitu saja oleh karena ditelan waktu. Yang kedua, mungkin disebabkan oleh penganiayaan, karena pada zaman itu penganiayaan terhadap kekristenan sangat-sangat hebat. Tetapi saudara, yang uniknya, salinan kitab perjanjian lama yang tertua yang kita miliki adalah naskah Masorah yang ditemui oleh orang-orang Kristen pada abad ke-9 dan abad yang ke-10, yaitu manuskrip yang bernama manuskrip Bin Ezra yang ditemui di Genesia, Kairo pada tahun 895 Masehi, dan manuskrip Aleppo, ya, manuskrip Aleppo Syria yang ditemui pada tahun 929 Masehi, dan satu lagi manuskrip yang dianggap oleh bapak-bapak gereja yang sudah terlambat, yaitu manuskrip Legenrad yang ditemui pada tahun 1008. Jadi saudara, yang anehnya pada tahun 1947 ditemukan musaf dari Laut Mati yang dikenal dengan The Dead Sea Scroll, yang berisi fragmen seluruh isi Alkitab, baik secara lengkap maupun terpisah-pisah, kecuali kitab Ista. Jadi setelah musaf itu dibuat penelitian paleografi dengan menggunakan radiokarbon dengan kod C14, didapati bahwa kesemua naskah itu berasal dari tahun 250 hingga 150 Masehi. Dan data ini disampaikan oleh Joseph E. Fitmire pada tahun 2018. Jadi data ini sangat baru. Jadi jarak di antara naskah Masorah dengan naskah Laut Mati adalah lebih kurang 1000 tahun.
Tetapi yang uniknya di situ adalah kedua-duanya yaitu Masyora dan Laut Mati memiliki persamaan 99%. Hanya 1% saja yang berbeda. Itu pun yang 1% itu adalah tulisannya kabur karena usia naskah itu sendiri. Selain daripada itu, salinan kitab perjanjian baru yang tertua yang ada pada kita ada 2, yaitu Codex Sinaiticus yang ditemui di Syria pada tahun 330 hingga 360 Masehi, dan satu lagi kodeks yang ditemui di Vatikan yaitu Vaticanus pada tahun 300 hingga 325 Masehi. Jadi kedua-dua kodeks ini setelah dibuat penelitian tidak mempunyai perbezaan. Dan kedua kodeks ini diuji secara paleografi dengan menggunakan radiokarbon C14. Ternyata kedua-dua kodeks ini berasal dari tahun 130 Masehi. Jadi saudara, waktu ini sangat dekat dengan masa para rasul. Rasul Yohanes dia meninggal dunia di Efesus lebih kurang pada tahun 86 Masehi. Dan salinan kitab perjanjian baru yang dinamakan Codex Sinaiticus dan Codex Vaticanus setelah dibuat ujian ini berasal dari tahun 130. Berarti perbezaan di antara rasul-rasul dengan penemuan kitab ini lebih kurang hanya 30 tahun. Jadi saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, tidak ada agama satu pun di dunia ini seperti agama Kristen yang memiliki kitabnya yang tertua. Bayangkan di antara penemuan kitab Laut Mati dengan Masyora 1000 tahun tidak ada perbezaan yang ketara. Dan satu lagi yang sangat unik yaitu kekristenan memiliki 5.865 naskah Alkitab di dalam bahasa Yunani dan Ibrani. Karena Alkitab ditulis, perjanjian lama ditulis di dalam kitab Ibrani, sedangkan di dalam kitab perjanjian baru ditulis di dalam bahasa Yunani. Bukan itu saja, ada 10.000 lagi naskah Alkitab di dalam bahasa Latin, dan 10.000 lagi di dalam bahasa kuno yang lain seperti bahasa Armenia, Anglo-Saxon, dan yang lain-lain. Jadi saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, bukan hanya itu. Alkitab perjanjian lama yang kita pegang sampai pada hari ini digunakan atau dimiliki oleh dua agama yang berbeda, yaitu agama Yahudi dan agama Kristen. Walaupun kedua agama ini sudah berpisah 2000 tahun yang lalu. Jadi saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, dengan pengenalan keunikan Alkitab ini saya berharap supaya semua jemaat SIB pada amnya maupun jemaat SIB Bandaraya khususnya mencintai Alkitab. Karena Alkitab yang kita pegang ini sudah melewati ujian demi ujian yang begitu
begitu rumit dengan pertanyaan-pertanyaan untuk mencari kesalahan yang terdapat di dalam Alkitab. Puji Tuhan, sampai pada hari ini tidak ada satu pun kesalahan yang terdapat di dalam Alkitab. Oleh itu saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, cintailah Alkitabmu, dan cara kita mencintainya, marilah kita membacanya dan merenungkannya siang dan malam. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan tema kita, awas jangan sesat. Maksudnya di situ, jangan kita menyesatkan orang dan jangan sampai kita disesatkan oleh orang lain. Maka timbul pertanyaan di dalam pikiran kita, dari manakah datangnya para penyesat itu? Sekali lagi, dari manakah datangnya penyesat itu? Seperti mana yang terdapat di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 1, di situ dikatakan bahwa sekali lagi saya akan baca 2 Petrus pasal 2 ayat 1, dikatakan sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Saudara, ini bermakna bahwa guru-guru palsu itu bukannya datang dari luar sana, tetapi guru-guru palsu itu muncul dari tengah-tengah umat Allah. Atau dengan kata lain, guru-guru palsu itu muncul dari tengah-tengah jemaat Tuhan. Jadi saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita sudah mengetahui bahwa guru-guru palsu itu bukan datang dari luar, tetapi dia datang dari tengah-tengah umat Allah. Itu sebabnya tema kita mengatakan awas, jangan sesat. Maksudnya di situ supaya kita mengawasi diri kita dan mengawasi pengajaran kita, supaya jangan kita menyesatkan orang lain yang mendengar ajaran kita. Jadi saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita sudah mengetahui bahwa pengajar-pengajar sesat itu datang dari tengah-tengah umat Allah. Jadi bagaimanakah pula ciri-ciri mereka? Bagaimanakah ciri-ciri ajaran mereka? Kalau kita melihat di dalam Galatia pasal 1 dan kita dibandingkan dengan 2 Petrus. Di dalam Galatia pasal 1 dikatakan guru-guru palsu itu menggunakan Injil, tetapi yang sebenarnya bukan Injil. Atau dengan kata lain, guru-guru palsu itu menggunakan ayat-ayat Alkitab, tetapi ayat-ayat yang dia ambilnya dari Alkitab itu ditafsirkannya sesuai dengan pengertiannya sendiri, sehingga maksud dari ayat itu menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, ingat, guru-guru palsu mendatangi kita dengan membaca ayat-ayat Alkitab, tetapi jangan kita cepat-cepat percaya, karena kita mempunyai prinsip untuk menentukan sesuatu ajaran itu benar atau tidak, yaitu Alkitab. Back to the Bible. Kita harus kembali kepada Alkitab dengan prinsip sola scriptura. Hanya Alkitab saja yang menjadi pedoman hidup kita. Hanya Alkitab saja yang menjadi tali pengukur untuk kebenaran sesuatu ajaran. Dan yang kedua,
tota scriptura, yaitu totality, keseluruhan isi Alkitab. Karena Alkitab terdiri dari 66 kitab, dan dari 66 kitab itu tidak ada satupun ayat yang bertentangan di antara satu dengan yang lain. Jadi bagaimana kita mengetahui sesuatu ajaran itu benar adalah kita harus kembali kepada Alkitab. Karena guru-guru palsu ini mereka mendatangi kita dengan mengutip ayat-ayat Alkitab. Yang kedua, ciri-ciri dari guru-guru palsu ini adalah mereka mengajar tanpa mengerti. Seperti yang saya katakan tadi bahwa mereka ini berani berdiri di hadapan jemaat dan mengajar. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, mimbar adalah corong bagi para hamba Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi apabila seseorang berdiri di mimbar dan dia menyampaikan cerita-cerita yang bukan berasal dari firman Tuhan, saudara ingat, dia sedang mengkhianati Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan mengizinkan dia berdiri di mimbar untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi apabila dia berdiri di mimbar dan bercerita tentang pengalaman-pengalaman hidupnya, seharusnya di dalam pikiran saudara, alam di dalam otak Anda akan bernyala, itu salah, itu salah, itu salah, itu sesat, itu sesat. Karena mimbar adalah corong yang dipakai oleh Tuhan untuk menyalurkan kebenaran firman Tuhan itu kepada jemaat. Itu sebabnya ciri yang kedua dari guru-guru palsu ini adalah mereka mengajar tanpa mengerti. Bukan hanya itu. Di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 3 dikatakan, mereka berlagak tahu dan mereka ini sangat mahir bersilat kata-kata. Mereka mahir menggunakan istilah-istilah. Bahkan mereka berani menggunakan istilah-istilah bahasa asli Alkitab. Tetapi sebenarnya mereka tidak paham. Sebenarnya mereka tidak tahu. Mereka hanya pandai bersilat kata-kata. Mereka mengejar ajaran yang lain. Mereka mengajar ajaran yang lain yang tidak menurut perkataan Kristus. Mereka angkuh. Angkuh karena apa? Mereka selalu menceritakan pengalaman-pengalaman pelayanan mereka. Dan ada juga hamba-hamba Tuhan yang berani mengatakan, saya sudah diangkat oleh Tuhan ke sorga dan saya menjumpai Petrus, Paulus dan sebagainya. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun yang sudah berada di sorga dapat kembali dan hidup semula di muka bumi ini dan menceritakan peristiwa-peristiwa yang berlaku di surga. Demikian juga ada hamba-hamba Tuhan yang berani berkata, Tuhan membawa rohku ke neraka dan memperlihatkan apa yang berlaku di neraka. Dan dia berkata, iblis dia menyiksa orang-orang yang berdosa di neraka dengan begitu, begini dan begini. Saudara, Alkitab mengatakan bahwa yang menyiksa orang-orang yang berdosa, yang tidak percaya kepada Tuhan di neraka itu bukan iblis. Tuhan yang menyiksa mereka karena kekerasan hati mereka. Jadi saudara dan saudari, jangan terpesona dengan cerita-cerita yang spektakuler, yang
ya, yang sesuatu yang sepertinya dia mengangkat dirinya, menunjukkan bahwa dia adalah orang yang satu-satunya yang dipakai oleh Tuhan. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, mereka itu adalah orang-orang yang berlagak tahu, bersilat kata, mereka itu angkuh, dan sebenarnya mereka itu sedang menghujat Tuhan. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah mengetahui bahwa ciri-ciri pengajar sesat itu, mereka menggunakan ayat-ayat Alkitab, mereka mengajar tanpa mengerti, mereka berlagak tahu. Dan satu pertanyaan yang perlu kita ketahui adalah, apa penyebab umat Tuhan mudah mengikuti ajaran-ajaran sesat? Kalau kita melihat di dalam kitab Hosea, pasal yang keempat, ayat yang keenam, Allah berfirman kepada umat Israel melalui Nabi Hosea. Allah berfirman begini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ada 3 perkara di sini. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, itu yang pertama. Kedua, umatku binasa karena menolak pengertian akan Allah. Dan yang ketiga, umatku binasa karena melupakan pengajaran Allahnya. Jadi saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, sangat penting di sini untuk kita ketahui bahwa mengenal Tuhan itu sangat-sangat penting. Dan Tuhan berfirman, sekali lagi di dalam ayat yang ke-16, pasal yang keempat, Tuhan berfirman, umatku yang tidak berpengertian akan runtuh karena mereka tidak mengenal Tuhan. Dengan kata lain, umat Tuhan yang tidak mengenal Allahnya akan runtuh imannya karena mereka tidak mengenal Dia. Jadi saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, akibat daripada orang-orang Israel yang tidak mengenal Allah, menolak pengertian akan Allah, melupakan pengajaran akan Allah, akibatnya mereka berkhianat kepada Tuhan. Pasal yang kelima ayat yang ke-7, mereka berkhianat kepada Tuhan. Berkhianat maksudnya di sini, mereka dipimpin, diselamatkan oleh Tuhan dari perhambaan di Mesir, dan Tuhan mengadakan perjanjian dengan mereka supaya mereka menyembah hanya kepada Tuhan Allah sahaja. Tetapi karena mereka tidak mengenal Allah, menolak pengenalan akan Allah, dan melupakan pengajaran akan Allah, maka akhirnya mereka mengkhianati Tuhan. Bukan saja mengkhianati Tuhan, mereka melangkahi perjanjian Tuhan. Maksudnya di situ, mereka tidak lagi ingat janji mereka kepada Tuhan maupun janji Tuhan kepada mereka. Apa janji Tuhan kepada mereka? Ingatlah hai Israel, Tuhan Allah itu Esa, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Dan ayat seterusnya, dan itulah perjanjian di antara Allah dengan bangsa Israel. Oleh karena mereka tidak mengenal Tuhan, akhirnya mereka melangkahi perjanjian itu dan mereka menganggap asing pengajaran Tuhan. Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap jiwamu. Tetapi mereka menganggap sepi ajaran itu, dan mereka tidak lagi mengingat bahwa Allah itu Esa. Sedangkan maksud firman Tuhan itu, ketahuilah
bahwa di mana saja kamu berada, ingatlah bahwa Tuhan itu esa. Tetapi mereka menganggap sepi. Dan mereka membelakangi ajaran Tuhan. Dan akhirnya mereka berhenti memanggil nama Tuhan. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat latar belakang dari kitab Hosea ini, kitab Hosea ini ditulis sebelum Tuhan menghukum bangsa Israel di dalam pembuangan ke Babel. Sebelum mereka dibuang ke Babel, Tuhan sudah memperingatkan mereka, kalau kamu tidak bertobat, kamu akan binasa di dalam pembuangan. Tuhan sudah memperingatkan mereka. Jadi Nabi Hosea tahu bahwa kalau bangsa Israel tidak bertobat, mereka akan dibuang. Dan Hosea mengetahui hal itu, dan dia berusaha untuk meyakinkan bangsa Israel dengan berkata, berusahalah sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Sebab Tuhan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Rupanya orang-orang Israel ketika itu, mereka setia melakukan upacara-upacara agama yang telah diajarkan oleh Musa kepada mereka. Dan mereka setia melakukan korban-korban bakaran penghapus dosa. Tetapi Tuhan berkata, aku menghendaki atau aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Jadi saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, apakah yang diselewengkan oleh pengajar-pengajar sesat? Kalau kita melihat di sini, di dalam ayat yang kita bacakan tadi, bahwa Tuhan berkata, umatku binasa karena mereka tidak mengenal Allah. Tidak mengenal Allah berarti mereka tidak mempunyai ajaran yang benar tentang Allah. Jadi apa yang diselewengkan oleh para pengajar sesat? Yang mereka selewengkan adalah ajaran-ajaran premier atau ajaran-ajaran utama yang menjadi denyut nadi iman Kristen. Misalnya ketritunggalan Allah. Ketritunggalan Allah merupakan denyut nadi iman Kristen. Kalau sampai orang Kristen tidak mempercayai Allah itu Tritunggal, maka kekristinannya tidak berarti. Karena apa? Allah memperkenalkan di dalam 3 pribadi. Di dalam perjanjian lama dia memperkenalkan dirinya sebagai Allah, firman Allah, dan roh Allah. Sedangkan di dalam perjanjian baru, dia memperkenalkan dirinya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ini bukan 3 Allah, tetapi satu Allah di dalam pribadinya yang satu atau yang esa itu. Jadi saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, ada ajaran lain yang coba melawan ajaran Tritunggal, yaitu ajaran Arius yang mengatakan Allah Bapa lebih besar dari Allah Anak. Yesus
lebih rendah daripada Allah Bapa. Dan mereka mengatakan bahwa Roh Kudus itu bukanlah pribadi, melainkan suatu kuasa yang mengontrol dunia ini. Jadi saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, ajaran Arius ini dilanjutkan oleh saudara kita dari gereja Saksi Yehova. Oleh itu saudara, jangan kalau ada saksi-saksi Yehova yang datang ke rumah, jangan terima, halau saja. Dan ada lagi satu ajaran yang menantang ajaran Tritunggal adalah ajaran dari Mormonisme. Ajaran Mormon mengatakan bahwa Allah itu 3 pribadi dan 3 hakikat. Berarti Mormon mengajar Allah itu 3. Tetapi sebaliknya di dalam ajaran Alkitab, Allah itu 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi ketiga pribadi ini satu di dalam hakikat Allah. Satu hakikat bukan berarti 3 pribadi. 3 pribadi bukan berarti 3 hakikat. Jadi saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan. Dan ada lagi satu ajaran yang muncul pada abad yang ketiga, yaitu ajaran Sabellianus, yang mengatakan Allah itu Esa, satu pribadi, satu hakikat. Atau dengan kata lain, Allah itu Esa di dalam pribadinya dan Esa di dalam esensinya. Itu mereka mengajar begini, Allah itu adalah Allah Bapa itu adalah Yesus Kristus, Allah Anak itu adalah Yesus Kristus, Allah Roh Kudus itu adalah Yesus Kristus. Jadi ciri-ciri ajaran mereka apabila mereka mengadakan upacara sakramen, misalnya pembaptisan, mereka berkata, aku membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Kalau kita mendengar secara sepintas lalu, sepertinya benar. Tetapi saudara, Yesus bukanlah Bapa, Yesus bukanlah Roh Kudus. Yesus berbeza dengan Allah Bapa, Yesus berbeza dengan Allah Roh Kudus. Tetapi Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, Allah Bapa adalah Allah. Ketiganya satu hakikat, satu esensi, satu zat. Jadi tidak benar bahwa Allah itu Esa di dalam Yesus Kristus. Jadi saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, ajaran Sabellianus ini dipopulerkan oleh saudara-saudara kita dari gereja Pentakosta. Tapi maaf, saya bukan katakan bahwa gereja Pentakosta itu sesat, tidak. Hanya kebetulan ajaran Sabellianisme ini dipopulerkan kembali oleh orang-orang dari kalangan gereja Pentakosta. Jadi itu sebabnya ajaran ini disebut di dalam bahasa modernnya yaitu Oneness Pentakosta. Jadi ajaran Oneness Pentakosta adalah ajaran sesat. Ajaran sesat. Karena apa? Karena Allah Bapa berbeza dengan Allah Roh. Allah Roh berbeza dengan Allah Anak. Tetapi ketiganya satu hakikat di dalam diri Allah yang Esa. Jadi saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, ajaran-ajaran palsu itu mereka cenderung mengaburi
doktrin inti dari kekristenan, yaitu ajaran Tritunggal, ajaran kealahan dan ketuhanan Yesus Kristus. Ada yang mengatakan begini, Yesus bukan Tuhan. Yesus diangkat atau dilantik menjadi Tuhan pada konferensi Nikia pada tahun 325. Sebenarnya saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, itu salah sama sekali. Konferensi Nikia pada tahun 325 adalah konferensi yang menentukan iman Kristen, karena pada waktu itu sudah muncul 3 ajaran sesat, yaitu dari Gnostik, dari Arius, dan dari Sabellius. Dan mereka ini mau merusak iman Kristen, dan oleh karena itu maka diadakanlah konferensi di Nikia untuk menentukan iman Kristen. Maka muncullah yang kita sebut pengakuan iman rasuli atau pengakuan iman Kristen yang kita ucapkan setiap minggu. Jadi saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, pengakuan iman Kristen itu bukan dibuat-buat begitu saja, tetapi itu dibuat berdasarkan fakta sejarah, karena pada waktu itu timbul penyesatan yang sangat dahsyat sehingga gereja mengambil keputusan untuk menentukan iman Kristen yang percaya kepada Allah Bapa, kepada Yesus Kristus, dan kepada Roh Kudus. Sehingga pada saat ini kita terus membaca pengakuan iman Kristen. Dan doktrin yang selanjutnya yang mereka selewengkan adalah kedaulatan dan keluhuran Alkitab sebagai firman Tuhan. Mereka mengatakan Alkitab itu hanya berisi firman Tuhan yang menggunakan bahasa manusia supaya kita memahami. Dan ada juga yang mengatakan Alkitab itu bukan firman Tuhan, tetapi itu adalah hayalan para penulis Alkitab. Jadi saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kalau ada orang mengatakan bahwa Alkitab itu bukan firman Allah, Alkitab itu hanya berisi firman Tuhan, itu adalah ajaran sesat. Karena percaya bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan merupakan denyut nadi iman Kristen. Kalau kita tidak percaya bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan, maka iman kita adalah sia-sia. Dan selain daripada itu, ada juga ajaran yang diselewengkan, yaitu keselamatan. Keselamatan bukan hanya melalui Yesus. Dan saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, itu antara lain ajaran yang diselewengkan oleh pengajar-pengajar sesat, yaitu ajaran yang merupakan denyut nadi iman Kristen. Kalau yang lain-lain tentang makanan, tentang kerja hari Sabat, tentang baptisan dan yang lain-lain, itu adalah yang sekunder, yang kedua. Ya, itu adalah ajaran yang kedua yang tidak mempengaruhi doktrin. Jadi saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, pertanyaan yang sangat penting untuk kita pahami adalah mengapa doktrin atau mengapa ajaran atau mengapa teologi itu sangat penting untuk kita. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, teologi merupakan ilmu ketuhanan. Teologi
merupakan ilmu ketuhanan. Karena kata teologi itu berasal dari kata Yunani yaitu theos, artinya Allah, yang berarti Allah, dan logos yang berarti berfirman. Ini bermakna bahwa melalui firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab, kita mengenal Allah. Melalui pengenalan akan Allah, ya, melalui pengenalan akan Allah, maka jiwa kita mempunyai satu dasar, maka jiwa kita mempunyai arah, maka jiwa kita mempunyai prinsip hidup, dan jiwa kita mempunyai kebijaksanaan yang benar. Jadi saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, mengapa doktrin atau teologi itu penting? Karena teologi itu merupakan ilmu tentang ketuhanan. Dengan memiliki ilmu tentang ketuhanan, berarti kita mengenali Dia melalui firman yang tertulis tentang Dia yang ada di dalam Alkitab. Jadi, dengan kata lain, teologi adalah pengenalan akan Allah. Dengan teologi, kita mengenal, kita memahami, kita mengalami, serta kita hidup di dalam Dia. Itu sebabnya setiap orang Kristen harus memiliki ataupun harus tahu teologi, karena teologi itu artinya kita mengenal Allah. Jadi di dalam kita berteologi, kita akan mempelajari perkataan-perkataan Tuhan. Kita akan mempelajari janji-janji Tuhan. Kita akan melihat realiti-realiti yang telah Tuhan lakukan untuk hidup kita. Dan kita akan melihat kesungguhan Allah terhadap kita, di mana Ia mengorbankan dirinya di atas kayu salib, rela mati supaya saudara dan saya yang percaya akan Dia tidak dihukum, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah teologi, itulah doktrin, itulah ajaran yang benar. Jadi saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, yang kedua, kepentingan teologi bagi kita sebagai orang-orang Kristen adalah berteologi mengharuskan kita memuliakan Allah. Dengan mengenal Allah dengan benar, kita akan memuliakan Dia dengan cara yang benar. Tidak mungkin kita memuliakan Dia kalau kita tidak mengenal Dia. Memuliakan Allah adalah tindakan kasih terhadap pengenalan kita akan Dia. Jadi saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, pengabdian dan penyembahan kita terhadap Tuhan timbul dari pengertian kita yang benar tentang keagungan Allah. Dan pengabdian kita itu sepanjang hayat. Jadi saudara dan saudari yang dikasihi, itulah pentingnya teologi, yaitu mengharuskan kita memuliakan Dia. Kalau kita mengenali Dia, mau tidak mau, kita dipaksa untuk memuliakan Dia. Karena apa? Karena Alkitab yang mengatakan demikian. Karena Allah itu suci, Allah itu kudus, Dia benci akan dosa. Oleh karena itu kita harus sadar diri kita, kalau kita adalah orang yang berdosa, orang yang tidak
diampuni dosanya, maka Tuhan benci dosa dan Dia akan menghukum kita bersama-sama dengan dosa itu. Tetapi apabila kita mengenal Allah yang kasih, di mana Dia telah rela mati di salib menggantikan saudara dan saya, supaya setiap orang yang percaya kepada Dia diangkatnya menjadi anak-anaknya dan tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dengan pengertian itu, maka kita harus atau dengan kata lain, kita terpaksa memuliakan Dia. Karena kita tidak dapat berbuat apa-apa, karena Allah itu mulia. Jadi dengan pengertian itu, dengan pengertian kita akan Allah menyebabkan ataupun mengharuskan kita memuliakan Dia. Yang ketiga, teologi menyebabkan kita menjadi saksi Kristus. Dengan berteologi menyebabkan kita menjadi saksi Kristus. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, seseorang yang sungguh-sungguh mengenal Allah, dia pasti terdorong untuk menyaksikan kasih Tuhan kepada orang lain. Kalau seseorang itu mengatakan dia adalah orang yang percaya, dia mengatakan bahwa dia adalah anak-anak Tuhan, dan dia mengatakan bahwa dia mengenal Tuhan, tetapi dia duduk berpeluk tubuh, tidak mau pergi bersaksi, itu pertanyaan besar. Apakah dia benar-benar mengasihi Tuhan? Karena apa? Karena pengenalan akan Tuhan memaksa kita menjadi saksi. Jadi saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, supaya kita tidak mudah diumbang-ambing oleh ajaran-ajaran sesat, kita harus memiliki teologi yang benar. Kita harus mengetahui ajaran-ajaran yang benar. Kita harus mempunyai doktrin-doktrin yang kukuh yang tidak dapat diganggu-gugat. Karena saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, sebenarnya doktrin, ajaran atau teologi bukan milik para hamba-hamba Tuhan, bukan dimonopoli oleh mahasiswa teologi, tetapi seharusnya teologi itu dimiliki dan dikuasai oleh seluruh orang Kristen. Dengan memiliki teologi yang benar, dengan memiliki ajaran-ajaran yang benar, dengan memiliki doktrin-doktrin yang kukuh, menjadikan kita kuat walaupun kita berdiri di tengah-tengah badai. Jadi saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita memiliki teologi yang benar, ajaran-ajaran yang tepat, doktrin-doktrin yang kokoh, maka kita akan mencapai pengetahuan yang benar tentang Allah. Kita akan mencapai kedewasaan penuh, dan kita akan mencapai tingkat pertumbuhan iman yang sesuai dengan kepenuhan Allah. Sehingga di dalam ayat yang ke-14 dikatakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diumbang-ambing oleh rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih,
kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, tema kita memberi amaran, awas jangan sesat. Bermakna ada dua indikasi yang harus kita pahami dari tema ini adalah, pertama, jangan kita menjadi penyesat. Yang kedua, jangan kita mudah disesatkan. Bagaimana kita terhindar dari menyesatkan dan disesatkan adalah kita harus berusaha bersungguh-sungguh mengenal Dia. Itulah sebabnya Rasul Paulus tegas berkata kepada jemaat di Filipi, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia. Mengenal Dia adalah hikmat. Apabila kita mengenal Dia, dan pengenalan itu akan menjadi hikmat kepada kita, dan dari hikmat itu akan memberi kekuatan kepada kita, sehingga kita tidak akan menyesatkan orang, dan kita tidak akan mudah disesatkan oleh orang lain. Jadi saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, ciri-ciri dari penyesat itu adalah mereka menggunakan Alkitab. Mereka menggunakan Alkitab, tetapi mereka menafsirkannya sesuai dengan hikmat mereka sendiri. Mereka berlagak tahu. Mereka pandai bersilat kata-kata. Dan mereka terlalu yakin dengan kepintaran mereka, sehingga mereka tidak segan-segan menghujat Tuhan. Jadi saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pengukur kita untuk membezakan ajaran yang benar dan ajaran yang sesat tidak lain adalah Alkitab. Alkitab adalah dasar iman orang Kristen. Alkitab adalah satu-satunya tali pengukur untuk menentukan, untuk memastikan kesahihan sesuatu ajaran. Karena apa? Karena kita harus berpegang kepada prinsip back to the Bible. Di dalam back to the Bible ada dua prinsip yang harus kita miliki, yaitu Torah Scriptura, yaitu hanya Alkitab. Hanya Alkitab. Satu-satunya menjadi tali pengukur. Dan yang kedua, Tota Scriptura. Maksudnya di situ keseluruhan isi Alkitab harus kita perhatikan. Jangan sampai ajaran kita itu bertentangan dengan bahagian-bahagian Alkitab yang lain. Kalau ajaran kita itu bertentangan dengan bahagian Alkitab yang lain, bukan Alkitab yang salah, tetapi ajaran kita yang salah. Kalau kita mendapati bahwa kalau ajaran kita itu salah, kita harus merendahkan diri, tunduk kepada kebenaran firman Tuhan, dan mengakui dan bertobat dan kembali kepada ajaran yang benar. Tuhan memberkati. Terima kasih. Syukur kepada Tuhan. Sebentar ini kita akan mendengar beberapa pengumuman. Tapi sebelum itu saya sangat berbesar hati untuk mengumumkan perkawinan. Dan ini adalah pengumuman yang ketiga di antara Saudara Heri bin Lebianus dan tunangnya Saudari Florina Sedangit. Perkawinan mereka akan diadakan pada 20 hari bulan 10 2020 bertempat di Gereja SIB Bingolon Kudat. Oke.
Dan mari kita para jemaat terus mendoakan agar majelis perkawinan mereka ini berjalan dengan baik dan lancar. Oke, dengan itu mari kita bersama-sama melihat Ibu Litin pada minggu ini. Pujian syukur di hatiku karena kebaikannya, anugerah kasih melimpahlah sempurna dan kekal. Segala hormat bagi Raja Allah yang memerintah, yang berkuasa atas segalanya. Nyanyikan pujian, masyurkanlah namanya, seluruh bumi bersuka cita. Tinggikanlah namanya, perkasa ajaib perbuatannya selamanya. Katakan pujian syukur di hatiku karena kebaikannya, anugerahnya, anugerah kasih melimpahlah sempurna dan kekal. Segala hormat bagi Raja Allah yang memerintah atas segalanya, atas segalanya. Nyanyikan pujian, masyurkanlah namanya. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, sebelum kita menangguhkan ibadah kita, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang kami pelajari pagi hari ini. Bapa, kami mohon pertolongan Roh Kudus untuk kami mengerti dan lebih memahami kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan, mohon berkat daripada-Mu ya Bapa, berkat perlindungan, dan penjauhkanlah kami daripada jangkit oleh COVID-19 dan segala penyakit. Berikanlah kami kecukupan keperluan kami hari demi hari ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita doakan sesama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua kita katakan, amin.